Eh, Alhamdulillah sudah hadir Habib Ahmad. Saya coba ke Habib Ahmad dulu. Habib, tadi dijelaskan oleh Ustaz Ismail tentang background sekaligus perjalanan hijrah Nabi yang begitu luar biasa. Kondisi masyarakat di sana begitu luar biasa juga. Nah, kalau kemudian kita refleksikan dengan kondisi umatan hari ini, apa yang kita bisa padatkan antara kondisi hijrahnya Rasul dengan para sahabat dan apa yang harus kita lakukan merefleksikan dengan perjuangan baginda Nabi dan para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat. Segala puji Allah mempertemukan kita di tempat ini untuk mencari pikiran-pikiran Islami dan kedekatan hati, silaturahmi dalam suasana ilmu, suasana iman, suasana ukhuwah Islamiyah, insyaallah. Saya coba untuk memahami pertanyaan Ustaz bahwa masalah macam mana mengisi hijrah kita ini. Saya lihat bahwa kita itu nggak bakal dapat sampai pada bentuk hijrahnya Rasulullah SAW, pada tahap hijrahnya Rasulullah SAW yang ada pada waktu itu. Kita tidak akan sampai ke tahap hijrah seperti itu kalau dengan bentuk generasi yang ada hari ini. Kalaupun ada yang bisa menerapkan bentuk hijrahnya Rasulullah itu mungkin hanya berapa gelintir manusia saja. Pemahaman tentang hijrahnya Rasulullah SAW pada waktu itu ini manusia spesial yang bisa menerapkannya dan melaksanakannya. Bahkan sembarangan manusia. Dan sosok manusia dengan karakter, dengan mental, dengan semangat, dengan ambisi seperti itu tidak banyak hidup hari ini. Apalagi di lingkungan kita, dalam masyarakat kita, di negeri kita tidak banyak. Hijrah yang ada pada zamannya Rasulullah, generasi hijrahnya Rasulullah ini memang generasi pilihan. Kan sembarang generasi yang diceritakan oleh Ustaz Santo tadi, seorang istri meninggalkan suami, seorang suami meninggalkan istri, seorang anak meninggalkan bapak, seorang bapak meninggalkan anak, meninggalkan semua yang ada di negeri ini untuk hijrah. Kekayaannya, keluarganya, familinya, persaudaraannya, siap cerai sekalian dengan untuk hijrah, untuk berpindah tempat. Hanya untuk berpindah tempat mereka siap korbankan semuanya. Itu kan hijrah dalam Rasul kita, pemahaman adalah perpindahan tempat. Tapi hari ini kita tidak bakal lagi ada hijrah seperti itu. Karena Rasulullah pernah bilang, la hijrah ba'di, tidak ada hijrah setelah aku. Bentuknya adalah hijrah perpindahan. Perpindahan dari Mekah menuju ke Madinah. Itu hijrah yang sebenarnya dalam arti maknanya. Hari ini kalau kita pahamkan masih ada nggak hijrah? Bukan hijrah yang itu, ada. Kalau hijrah yang zamannya Rasul sudah ada lagi. Dari Mekah ke Madinah, dari Indonesia ke Malaysia, dari Malaysia ke Indonesia, ada cerita itu. Kalaupun ada adalah hijrah dari nilai-nilai moral. Nah, kalau kita lihat sejarah Rasulullah SAW ketika dia menyuruh bahkan mewajibkan hijrah sahabatnya, itu hijrah yang dipenuhi dengan segala bentuk tantangan yang luar biasa, dan itu tidak bisa dibuat oleh manusia biasa juga. Tidak bisa manusia-manusia yang bisa dalam Islam coba-coba hijrah seperti Rasulullah. Tinggalkan anak, tinggalkan harta, tinggalkan kekayaan, tinggalkan negara, dan tinggalkan kasih sayang, semua tinggalkan karena Rasulullah keluar dari Mekah. Jadi itu kesiapan. Maka saya bilang hari ini kalau cerita tentang hijrah seperti hijrahnya Rasulullah, saya pikir butuh generasi baru seperti generasi Rasulullah.
Dan itu butuh generasi baru dengan generasinya Rasulullah itu, zamannya Rasulullah itu pendidikannya butuh tahunan juga. Dan butuh sosok manusia yang mendidiknya. Maka saya lihat apa yang dibuat Rasulullah SAW saat sebelum hijrah. Itu kan pendidikan akidah, kita pahami. Yang dibuat Rasulullah sehingga sahabat itu ketika diperintahkan hijrah mereka keluar dengan senang hati apapun risikonya. Karena dalam hati mereka sudah ada pendidikan akidah yang luas, yang dalam, yang benar-benar melengket dan kesembarangan. Dan siap mati. Saya pikir hari ini kalau kita bicara tentang semangat seperti itu hari ini sangat apa? Pendidikan akidah, pendidikan iman kita, pendidikan cinta pada qiyadah kita, cinta pada kepemimpinan yang sebenarnya pemimpin dan menunjukkan pemimpin yang sebenarnya. Ya, pemimpin yang sebenarnya. Sehingga orang bisa gampang diundang, ayo hijrah, hijrah. Zaman hari ini syariah siapa pemimpin yang kami turunkan? Ayo kita perang, tidak ada orang ikut perang. Ayo tinggalkan kemaksiatan, tidak ada orang tinggalkan masa. Ayo pilih si perang, tidak ada. Ketika Rasul yang mengundang, ayo hijrah, semuanya lain. Jadi sosok kepemimpinan menentukan juga adanya hijrah. Dan kita kekurangan pemimpin itu untuk menentukan kapan hijrah, dari mana hijrah, dan macam mana hijrah. Sosok manusia yang mau diajak hijrah juga, ya jelas. Umat juhala, umat bodoh, orang yang tidak punya gairah, umat yang lemah semangat. Kalaupun ada mungkin hanya beberapa gelintir. Kita bicara hari ini internal kita, mungkin teman-teman kita yang ada di sini dan beberapa kelompok dari kelompok-kelompok yang lain. Tapi di luar sana mayoritas tak macam ini. Macam ini. Jadi pendalaman untuk umat ini dari segi akidah juga berat, akhlak juga berat, kedekatan hati rohani juga berat. Rasa cinta antara satu dengan yang lain juga berat. Masih banyak lagi langkah-langkah ke arah situ. Makanya Rasulullah ketika awal kali masuk mengelola umat ini, yang mengelola dengan jadi perbaiki hatinya dulu. Mampu nggak hati mereka itu disambungkan dengan Allah? Itu langkah pertama Rasulullah sebelum persiapan untuk hijrah. Siap nggak mereka untuk disambungkan dengan Allah? Ini umat yang benar siapkan hatinya untuk Allah. Dan pendidikan mengarah kepada Allah sepenuhnya, lengket sepenuhnya, mendarah daging sepenuhnya. Ini umat tidak ke arah situ. Makin terus menerus terombang ambing. Tapi Rasulullah 23 tahun, 13 tahunnya habis waktu buat umat balik kepada Allah. Bersihkan hati kepada Allah, yakinkan hati kepada Allah, cintakan hati kepada Allah, cintakan kepada perintah-perintah Allah, tundukkan diri kepada hati kepada Allah. Itu yang dibuat oleh Rasulullah. Akhirnya berat. Umat ini tidak pernah itu dibuat. Umat kita tidak pernah itu yang dibuat. Umat kita ini sibuk untuk pikiran-pikiran, pemahaman. Retorika kita banyak dibuat ke arah situ. Kapan kita mau hijrah? Dan kalau hijrah kelas-kelas kecil, skala kecil adalah skala kecil dari maksiat banyak. Untuk hijrah dari maksiat tadinya banyak dosa tobat, ada minta ampun ke Allah, kembali ke jalan yang benar, banyak. Itu masih lumayan. Tapi hijrah dengan skalanya Rasulullah, saya pikir butuh persiapan yang luar biasa sebagaimana Rasulullah bersiap diri untuk menghijrahkan umatnya. Dan bukan sekedar untuk hijrah, tapi untuk menanggung beban setelah hijrah. Kenapa kamu harus hijrah ke Madinah? Ada beban yang harus kamu tanggung di sana. Bukan selesai hijrah selesai. Rasulullah baru mereka pindah ke Madinah dengan membawa tanggung jawab. Nah ini pindahnya enggak, pendidikan moralnya enggak, pendidikan akidah enggak, sudah hijrah pun tak tahu buat apa. Mau buat apa? Tapi Rasul kuat umat ini. Kamu hijrah ke Madinah bukan selesai masalah. Kamu pindah ke Madinah, kamu tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Siapkan generasi berikutnya, kembangkan ini Islam, bangun ini Islam, dan gerakkan ini Islam menjadi sebuah negara yang namanya kafah tadi. Saya pikir demikian. Karena di hari ini itu memang umat tidak siap hijrah. Kemudian tadi ditanyakan juga hijrah secara hakiki itu juga belum bisa terjadi. Kemudian ditambahkan lagi dengan pertanyaan tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa Madinah itu sebagai sebuah negara.
Mungkin itu Bib. Kita memang tidak pernah, saya rasa kita tidak pernah mau memahami perjuangan Rasul SAW. Kita dalam arti saya bilang orang-orang yang dibuat ya yang mayoritas ya, mohon maaf yang mayoritas, yang mungkin minoritas sangat minoritas, mungkin lain beda, tapi yang umum tidak banyak memahami sepak terjangnya Rasulullah SAW dengan segala pengorbanannya dan kesiapan untuk berbuat untuk agama ini, hidup dan matinya untuk agama, hidup dan matinya untuk Allah. Mayoritas itu tidak paham dan tidak pernah paham karena punya kepentingan masing-masing. Hatta sekalipun menyuarakan tentang hal-hal yang berbau syiar agama, baik yang sudah pernah terjadi syiar agama atau yang sekarang mau diheboh-hebohkan, dibesar-besarkan, disyiar-syiarkan, itu hanya sebatas, kalau saya melihatnya sebatas ya formalitas lah. Biar ada kegiatan, biar ada kesibukan, biar kelihatan kita itu peduli dengan Islam, seperti yang disebutkan tadi. Cerita tentang pawai obor misalnya, itu pawai obor ini kan baru berapa tahun ini saja. Sebelum 10-20 tahun yang lalu sudah ada pawai obor. Dan yang lain-lain juga. Kalau di Malaysia namanya Ma'al Hijrah, setiap tahun Ma'al Hijrah. Hal-hal yang sifatnya formalitas. Habis selesai formalitas, selesai acara itu. Selesai, kering kelontang lagi itu umat. Umat tidak peduli lagi dengan Islam, umat tidak peduli lagi dengan hijrah, umat tidak peduli lagi untuk menata apa yang bisa dibuat setelah Ma'al Hijrah kalau di Malaysia, setelah pawai obor kalau di Bogor. Nah, ada. Umat tidak cerita tentang Islam lagi, umat tidak cerita lagi tentang nilai-nilai hijrah, umat tidak cerita lagi tentang persiapan untuk hijrah sebenarnya. Tidak ada. Kenapa? Memang umat ini disiapkan untuk itu. Musuh juga tahu, saya lihat di negeri ini, musuh juga tahu, ini umat di negeri ini, umat Islamnya senang yang formalitas. Maka dia hebohkan formalitasnya, dia besarkan formalitas, dia dukung formalitas. Selesai itu, selesai, diam. Nah, ada pemantik mestinya. Saya lihat ini kumpulan umat-umat yang ada kecenderungan dan kecintaan kepada sesuatu terhadap Islam. Harusnya ada pemantik, harusnya ada kelompok-kelompok, harusnya ada kiai-kiai, harusnya ada penggerak-penggerak, aktivis-aktivis yang merekrut ini umat yang sudah mau tahu bahwa hijrah itu adalah bagian daripada syiar yang besar, tapi tidak dibuat. Jadi berpuluh-puluh tahun ceritanya kita memang syiarnya doang kita kagumi, agungkan. Kita formalitasnya saja yang kita tonjolkan, dan akhirnya hasilnya tetap segitu-gitunya. Ini yang saya pikir adalah satu kelemahan kita. Barang sudah ada, timbul di permukaan, kita tak manfaatkan itu. Dan saya lihat juga, bukan cuma masalah hijrah. Dalam banyak syiar yang lain, dalam banyak kewajiban yang lain, dalam agama kita ini banyak. Cuma zahirnya yang tampak. Kita lihat sholat Jumat, setiap Jumat ratusan ribuan orang ngumpul untuk sholat di setiap masjid. Masjid besar, masjid kecil, masjid kampung, masjid kota, semua masjid. Sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, dimanfaatkan dari kesempatan? Tidak. Cuma ramainya saja. Setelah itu membuat apa? Selesai. Udah berapa ratus tahun kita macam itu? Padahal pergerakan itu dulu Rasulullah dinyatakan pergerakan itu mulai dari masjid sampai buat perjanjian dengan musuh pun ada di masjid. Rasulullah buat di masjid, dan ini masjidnya tidak berfungsi macam-macam kecuali ngumpulin orang sholat 20 menit, 30 menit selesai, tidak boleh lebih. Idul Fitrinya, Idul Adha-nya, sholat tarawihnya, sholat Jumat, semua formalitasnya yang ditonjolkan. Ini kesedihan kita, ini yang kekurangan kita. Dan sampai kapannya? Sampai ada orang yang mau mengambil alih itu kesempatan. Dari mana mulainya? Sebenarnya tanggung jawab orang kita semua. Semua kita punya fungsi. Jamaah, saya melihat di Mesir itu, contoh kecil saja. Saya lihat masjid di Mesir itu di Wizarat Al-Awqaf, dikelola oleh Wizarat Al-Awqaf, Kementerian Wakaf. Jadi semua imam-imam di masjid itu, semua kampungnya, kotanya, desanya, semuanya itu ditentukan oleh Wizarat Al-Awqaf. Wizarat Al-Awqaf ini kerjasama dengan Al-Azhar.
sehingga bergerak. Itu masjid mendidik umat, membentuk umat, mengisi umat, dan kebenaran lagi, tambah lagi imam-imam di setiap masjid, bahkan di kampung, di desa itu adalah orang-orang yang hafiz Quran dan ngerti Quran. Dari mana mereka? Dari Al-Azhar. Jadi sumber kekuatannya ada pada masjid. Masjidnya diisi oleh orang pintar, dan masjidnya dipakai untuk kepentingan dakwah. Dan orang-orang yang misi itu kan sembarang ada kaitan dengan Al-Azhar. Pemerintah yang anti-Islam hari ini tahu banget bahwa kekuatannya ada pada Al-Azhar. Azharnya dipukul, Azharnya dihancurin, karena dia tahu mau mulai geraknya di sana. Nah, kita melihat, makanya ikhwan muslimun, saya lihat ikhwan muslimun bergeraknya di situ, masjid-masjid. Tapi pemerintah juga tahu bahwa mereka tidak boleh biarkan ikhwan muslimin nyusup ke semua masjid, pukul juga. Kita punya kekuatan banyak di tempat-tempat itu. Kalau kita ini ada di sini itu terbatas, 50 orang, 60 orang, tertutup. Yang di sana itu ribuan orang, jutaan orang. Tidak termanfaatkan. Kita di sini tertutup. Apa yang kita bicarakan di sini orang tidak tahu di luar. Apa yang kita bahaskan di sini orang tidak tahu di luar. Masalah umat yang kita bicarakan orang tidak paham di luar. Kita bicarakan di sini. Keindahan Ustaz. Apa yang dibicarakan oleh teman-teman di nyambung di sana. Salah nyambung ke Syah, karena ini bisa di. Mudah-mudahan kita berharap seperti itu. Yang ada di dalam sini menjadi bagian dari pergerakan di sana. Tapi mohon maaf, sampai hari ini juga kita harus mengakui bahwa orang tidak sensitif dengan kita. Orang gitu. Saya di pesantren di Ciawi, orang ngomongin HTI sudah curiga ajaran sesat. Saya kan kayak gini. Ada apa dengan mereka gitu? Karena mereka mungkin tidak sampai maklumatnya dari kita. Itu satu. Yang kedua, saya bilang masalah kota Madinah. Madinah memang bukan negara, Madinah kota kecil. Madinah kota kecil. Tapi kota yang memang disiapkan untuk negara, yang disiapkan untuk pergerakan negara, sebuah bangsa, sebuah kekuatan umat dunia memang dipersiapkan. Tapi tidak dalam bentuk wadahnya saja. Rasulullah tidak siapkan wadahnya saja. Rasulullah siapkan manusianya di situ. Hidup 8 tahun merdeka, kita siapkan nggak manusia-manusianya? Kita tidak siapkan manusia-manusia. Dari sejak merdeka. Sebelum merdeka kita siapkan kan? Tidak. Sebelum merdeka, 350 tahun dijajah. Kemudian merdeka tahun 45. Emang kita punya siapkan manusia? Tidak. Makanya teralih dari kemerdekaan berubah jadi konon katanya sebelum kemerdekaan ini negeri dikuasai oleh khilafah. Menurut cerita Aceh dikuasai oleh khilafah. Menurut cerita. Begitu sudah merdeka, siapa yang memimpin? Kita nggak siapkan orang. Siapa yang memimpin? Dan setelah dia memimpin jadi apa? Dan seterusnya sampai hari kita tidak siapkan orang. Negerinya sudah ada. Dari Sabang sampai Merauke sudah ada. Tapi apa isi orangnya? Berantakan semua. Sampai ke tahap tahun 65 menurut cerita itu syariat Islam sudah mau diterapkan tahun 65. Itu partai Masyumi konon katanya sudah sangat kuat, 50% lebih. Mana orang-orangnya? Berantakan semua, hancur berantakan semua. Dan itulah pusat paling kuatnya umat Islam tahun 65. Hancur berantakan semua. Dan siapa yang dukung? Siapa yang dukung tahun 65? Siapa yang buat nasakot? Siapa yang dukung nasakot? Umat Islam itu sendiri. Terus mana orang-orang umat Islamnya? Siapa yang dukung nasakot? Nasional Komunis Islam. Itu lagi, kita siap wadah. Rasulullah siapkan Madinah bukan cuma wadah, tapi manusianya. Kita siapkan wadah, banyak wadah kita. Manusianya tidak siap. Yang terakhir saya mohon maaf, yang ditanyakan apakah benar ada hijrah setelah Rasulullah. Rasulullah bilang hijrah ba'dal fatah. Dan hijrah setelah fatah, pembukaan kota Mekah. Itu untuk konteksnya Rasulullah SAW. La hijrah ba'dal fatah, antara Mekah ke Madinah ada lagi hijrah selesai. Tapi untuk kita hari ini, hijrah yang paling nampak pada diri kita adalah hijrah bagaimana membentuk perubahan itu. Tidak mesti harus berada di dalam wadah tempat itu sendiri. Artinya hari ini kita ini bisa hijrah di dalam negeri sendiri tanpa harus keluar negeri. Di dalam kampung kita sendiri kita bisa hijrah dan kita bisa membentuk umat dengan langkah yang lebih serius, lebih berbentuk. Hijrah di dalam. Rasulullah memang mengatakan lagi tidak ada Fatih Aceh tidak pindah, tidak ada lagi pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi memang di dalam lebih banyak yang perlu kita hijrahkan. Dan hijrah kita ini tidak mungkin terwujud tanpa silaturahmi yang kuat.
tanpa persaudaraan kita itu kan, tanpa kita duduk di tengah-tengah umat, ngumpul tengah umat dan eksklusif. Kita membuka otak manusia, umat manusia Muslim hari ini untuk buka otak mereka bagaimana bangun hijrah itu, bukan dalam bentuk perpindahan, dalam bentuk semangat perubahan. Jika kita mencermati inti dari semua persoalan terkait dengan hijrah, kita bisa melihat di situ ada kehendak untuk melakukan perubahan. Betul seperti yang dibilang oleh Abu tadi, perubahan. Dan perubahan itu sesungguhnya menjadi sesuatu yang boleh kita sebut sebagai concern terbesar dari kita beragama. Kenapa? Karena ketika kita bicara agama, risalah ini risalah yang memang menghendaki perubahan dari kekafiran, dari kejahilian kepada keimanan, kepada ilmu, kepada ketaatan, dari keadaan yang sudah muslim menjadi muslim yang lebih baik lagi, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, begitu seterusnya. Itu satu hal yang penting untuk kita cermati, kita pahami. Nah, perubahan seperti apa? Ini menarik apa yang dikatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Dia katakan al-hijratu hijrotani. Hijrah itu ada dua macam. Yang pertama kata beliau hijratul auton, hijrah negeri. Hijrah kita sering sebut hijrah fisikal atau hijrah makani. Saya tadi mendefinisikan hijrah ini sebagai hijrah dalam pengertian syar'i adalah al-khuruj min daril kufri ila daril Islam, keluar dari negeri kufur menuju kepada negeri Islam. Itu yang tampak pada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka pada waktu itu, memang sekarang itu kita sebut sebagai kota, tapi dalam konteks pada waktu itu adalah negeri. Maka darul kufur menuju kepada Madinah, Darul Islam. Apa ciri utama dari Darul Islam? Ada dua. Yang pertama, keamanannya ditambah dengan Islam. Yang kedua, di dalamnya diterapkan syariah secara menyeluruh. Itu ada di dalam Madinah. Rasul memimpin penerapan syariah secara kafah. Keamanannya tentu saja juga di bawah kepemimpinan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat ketika itu. Sementara maka jelas keamanannya bukan di tangan umat Islam, bahkan umat Islam dalam hal ini Nabi dan para sahabat terancam. Dan lagi kita bicara tentang penerapan syariah secara kafah, untuk sekedar masih nampak di situ saja sudah tidak mungkin. Karena itulah bergegas mereka diminta untuk segera meninggalkan kota itu. Inilah hijratul auton dalam pengertian Syekh Izzuddin tadi itu. Kemudian yang kedua kata beliau hijratul ifmi wal udwan, yaitu hijrah meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ini sering disebut sebagai hijrah. Kalau tadi makan, ini maknawi. Secara fisik tidak pergi kemana-mana, tetapi secara substansial dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah, segala hal yang itu dosa dan maksiat ditinggalkan. Dan ini adalah hijrah yang memang semestinya harus terus-menerus dilakukan oleh siapapun. Karena kita sebagai seorang muslim memang wajib untuk meninggalkan yang haram, melakukan semua yang wajib. Meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram itu maksiat. Sepanjang ada yang maksiat dilakukan dan sepanjang yang wajib itu ditinggalkan, itu maksiat, dan pada titik itu semestinya dia itu tinggalkan itu semua. Hijratul ifmi wal udwan. Bagaimana kita bisa melakukan dua itu? Bagaimana umat bisa melakukan dua itu? Ingat bahwa setiap kali kita berbicara di hijrah, pasti di lafaz berikut sebelumnya itu adalah iman. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim
Jadi iman, hijrah, jihad. Tidak ada hijrah kecuali dengan iman. Bagaimana kita akan tergerak untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, hijratul hikmi wal hikmah, kalau kita sendiri tidak ada iman, tidak percaya kepada apa yang disebut perintah Allah, apa yang disebut halal, apa yang disebut haram, apa yang disebut kewajiban, dan kenapa kita harus mengikuti itu semua. Ini pondasi. Begitu juga hijratul auton, itu lebih-lebih lagi, bukan sekedar meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT, ini meninggalkan harta benda, bahkan keluarga, dengan masa depan yang tidak jelas. Orang yang berhijrah dalam keadaan yang buru-buru, apalagi dalam keadaan yang harus dilakukan segera, pasti dia tidak mungkin menyiapkan segala sesuatu sebagaimana kalau kita mau rihlah. Semepet-mepetnya orang mau pergi umroh itu masih ada lah spare waktu untuk menyiapkan segala-galanya. Nanti di sana tinggal di mana, kemudian kalau sudah tinggal di mana, makan apa, transportnya apa, semua sudah di well prepare. Tapi kalau hijrah, bagaimana menyiapkan? Apa yang akan terjadi di Madinah? Apa yang terjadi di tempat yang baru? Nanti bagaimana tinggalnya, bagaimana makannya, bagaimana rezekinya, segala macam. Itu kalau tidak ada iman, tidak mungkin orang itu mau melakukan itu, dan berani melakukan itu, dan dia tetap optimis bahwa dia bisa hidup selepas hijrah, bahkan hidup yang lebih baik sebagaimana yang dia yakin. Disitulah maka kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengiringi ayat tentang perintah hijrah berkenaan dengan orang yang mati dalam keadaan berlindung diri sendiri itu dengan pernyataan yang luar biasa. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah. Kalau begitu berarti ada juga yang hijrah dalam pengertian berpindah tempat, itu bukan di jalan Allah, di jalan setan, fisabilis syaitan. Sebab ada juga yang hijrah itu dari Mekah ke Madinah bukan ilallah wa rasulihi, tapi ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Fahajarat ma hajara ilaihi. Kata Nabi itu dalam hadis yang sangat terkenal berbicara tentang niat, tapi sebenarnya itu bicara tentang hijrah itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Berhenti sampai di situ. Besok-besok lagi diteruskan, ketemu itu. Wa man kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hajarat ma hajara ilaihi. Barang siapa yang dia berhijrah kepada dunia yang ingin didapatkannya atau perempuan yang ingin dinakinya, maka dia akan mendapatkan apa yang dihijrahinya itu, ya dunia dan perempuan yang dinikahinya itu. Itu kan menunjukkan bahwa selalu ada koneksi antara hijrah dengan iman. Bahkan iman itu menjadi landasan pokok. Karena itulah maka betul kalau tadi Habib mengatakan umat harus disiapkan, itu harus, itu mutlak, tidak bisa tidak. Dan kesiapan apa yang paling utama adalah kesiapan tauhid, kesiapan iman, akidah, kekokohan akidah, itu yang paling. Jika ini hari umat itu seperti tidak bergerak, jika pun bergerak itu masih seperti seolah-olah bergerak di tempat, muter-muter di situ, sudah bagus bergerak ke sana tapi mundur lagi segala macam di dalam seluruh aspek kehidupan. Ini hari politik pun kita baru saja melewati momen-momen politik yang sangat dramatik. Pertanyaan sederhananya, kenapa masih begitu gitu? Kenapa yang itu bisa menang? Siapa yang mendukung? Kenapa ini hari pemenang pemilu itu partai-partai itu? Siapa yang mendukung? Yang mendukung umat Islam, benar nggak? Yang mendukung umat Islam. Bahkan ada kiai, ada haji yang dia maju tak gentar membela yang bayar. Itu imanuhum fi amrobihim, kita bicara hijrah. Imanuhum fi amrobihim, ya Allah Rabbi. Itu persoalan kita, jadi betul sekali. Ayat-ayat tadi itu mesti memperkokoh kita. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Pasti kau akan jumpai muragaman katsiran. Apa ini muragaman katsiran? Kita baca tafsir dari ayat ini disebutkan muragam. Di situ adalah makhluk hijrah katsiran yang banyak.
Jadi orang yang berhijrah, baik itu hijratul auton maupun hijratul ilmi, sama sekali tidak boleh khawatir. Sama sekali tidak boleh khawatir kemana dia akan tinggal. Alam takun ardullahi wasi'atan. Bukankah bumi Allah itu luas? Yang jadi soal itu yang ini jelek orang Jawa itu. Mangan orang mangan itu penting ngumpul gitu. Ngumpulnya itu akan membuat dunia itu jadi sempit. Bahwa saya harus ke Jogja misalnya, atau Habib harus di Palembang karena di situ hanya ada pempek yang asli. Jadi tanpa pempek kelas selesai. Itu jadi soal. Kenapa kita manusia itu harus hidup di Jawa? Kenapa tidak di Sumatera? Kenapa tidak di Sulawesi? Kenapa kita orang Indonesia harus hidup di Indonesia? Kenapa tidak di Malaysia? Kenapa tidak di Brunei? Kenapa tidak di Eropa? Kenapa tidak di Amerika dan sebagainya? Dalam pengertian alam takun ardullahi wasi'atan tadi itu, fatuhajiru fiha. Wasya'ah itu menunjuk kepada rizki. Jangan lagi manusia yang hendak menuju Allah, lawang hewan melata segala macam kaki saja itu Allah jamin rezekinya, apalagi orang yang datang menuju Allah. Maka penting sekali itu kalau kita membaca diskusi itu masa itu orang itu mestinya tidak akan pernah khawatir dan akan merasa optimis setiap kali kita bergerak menuju Allah itu. Idza taqarrabal 'abdu ilayya sibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilayhi dhira'an, aku akan mendekat kepadanya sedepak. Wa idza taqarrabal 'abdu ilayhi dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Kalau hambaku mendekat kepadaku sedepak, sedepak, maka aku akan mendekat kepada kena nanti kan kalau saya. Artinya Allah itu maha responsif. Tidak akan yamsi, kalau dia hambaku itu datang kepadaku dengan berjalan, kata itu warwalada, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Bagaimana kita takut meninggalkan semua ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah sendiri itu ini harus dibangkitkan pada diri umat. Dibangkitkan akidah, keimanan, optimisme semacam ini. Tinggalkan semua kemaksiatan. Kemaksiatan apa? Kemaksiatan personal, kemaksiatan struktural. Kalau kemaksiatan personal itu bagus, tapi efeknya yang personal. Yang dulu minuman keras sekarang enggak, itu bagus. Yang dulu enggak sholat sekarang sholat, yang dulu nyanyi-nyanyi sekarang enggak nyanyi, itu bagus. Itu kemaksiatan personal. Tapi yang diperlukan ini hari juga meninggalkan kemaksiatan struktural, komunal, bukan hanya kultural. Apa kemaksiatan komunal struktural? Ekonomi kapitalis, politik Machiavellis, demokrasi sekuler, budaya westernis. Ini negeri gila menurut saya. Bagaimana bisa? Ya, kalau pengajian susah sekali orang datang. Tapi konsen Bruno Mars, saya ngerti juga. Bruno Mars, September sold out. Itu bukan ribuan, puluhan ribu. Dan itu boleh dicek. Tiket termurah itu pasti 1,5 juta, 2 juta. Sold out. Orang berburu, bukan hanya dilakukan di sini, konser di Singapura itu diburu juga ke sana. Pengajian nah ini yang penting, meninggalkan kemaksiatan kultural dan struktural, kemaksiatan personal dan komunal. Jika itu bisa kita gerakkan umat, maka selesai itu ekonomi kapitalis, selesai itu perbankan konvensional. Faktanya ini hari sistem perbankan konvensional itu masih tegak berdiri. Betul itu dia berdiri di atas peraturan undang-undangan, jadi legal ya, kemaksiatan yang dilegalkan. Tapi tentu saja nasabahnya kan orang Islam. Makanya setiap kali saya mau berhubungan dengan orang, saya tampak itu bank konvensional, saya bilang ganti dulu. Apalagi kalau kita mau nyumbang, tampak di situ bank konvensional, saya bilang ganti dulu. Oh enggak, ganti dulu kalau kamu terima. Kalau enggak,
Baik. Nah, itu contoh. Ya. Ustaz Jadi Ismail. kemaksiatan struktural, politiknya juga begitu. Mestinya tinggalkan itu partai sekuler, kelompok sekuler, calon apapun yang sekuler. Ini calon apapun bentuknya itu pasti ada yang dukung gitu loh. Heran jadi gitu. Padahal udah pakai tipu-tipu segala macam, masih juga tanya, kemudian nggak bisa disalahkan. Kan didukung oleh rakyat. Saya juga tidak. Gitu saja.